Masih di dialog Jokowi di mata media, Mas Hasto, tim transisi ataupun tim Jokowi JK melihat apa yang kemudian terjadi di media nasional ataupun mungkin yang terjadi di sosial media, melihat itu sebagai input terhadap strategi berpolitik ke depan. Apa saja temuan-temuannya sebetulnya? Itu tidak hanya input, tapi memang kita cermati ya, bagaimana kita membaca peta politik, peta tokoh, peta isu, kemudian juga groupingnya bagaimana, clusteringnya bagaimana, itu kita lihat. Sehingga di dalam era demokrasi modern ini memang sangat penting bagaimana seluruh strategi, tidak hanya strategi pemenangan pemilu yang didasarkan kepada pengutamaan terhadap arus publik melalui media sosial, melalui media online, kemudian juga media massa lainnya, tetapi juga yang kami cermati di dalam merancang ini juga ketika nanti Pak Jokowi menjalankan pemerintahan. Sekali lagi kami tegaskan, harapan yang begitu besar itu juga dibumikan pada realitas kehidupan saat ini, di mana begitu Pak Jokowi dilantik sebagai presiden, langsung dihadapkan pada utang luar negeri yang 3.000 triliun. Pada 10 tahun ini tax ratio hanya naik 0,1%. Pada beban subsidi yang begitu besar, ada carryover dari subsidi tahun 2013 sebesar 46 triliun dari Pertamina yang belum dibayarkan. Ada kemudian pembengkakan biaya-biaya yang cenderung boros di dalam APBN, padahal itu merupakan dana pinjaman. Kemudian juga ada persoalan perpajakan, ada mafia energi, ada mafia terkait dengan penyelundupan, impor. Sehingga itu merupakan masalah-masalah nyata yang dihadapi. Belum lagi kalau kita berbicara jumlah angka kemiskinan. Lebih dari 112 juta penduduk Indonesia harus betul-betul mendapatkan sentuhan keberbiayaan dari pemerintahan. Inilah yang memerlukan juga suatu desain komunikasi untuk menyampaikan fakta-fakta. Bukan berarti kemudian kita mau berkelit terhadap fakta-fakta itu. Pak Jokowi bertanggung jawab untuk secepatnya menyelesaikan persoalan-persoalan rakyat. Karena itulah iblusukan menjadi penting sekali untuk tetap dijalankan. Dan kemudian program Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, itu harus segera diwujudkan. Ini juga memerlukan suatu langkah-langkah sosialisasi dan penggunaan seefektif mungkin jejaring media ini. Ya, dan ini kemudian dapat tercapture di jejaring media dan juga di media online nasional. Oke, salah satu pernyataan yang kemudian membuat teman-teman sedikit merinding ketika melihat preskon setelah pertemuan Prabowo dan juga Jokowi kemarin adalah pernyataan dari Pak Prabowo yang mengatakan bahwa untuk partai pendukung saya dan partai saya ke depan harus mendukung pemerintahan Jokowi JK. Seefektif apakah sebetulnya titah ini? Sebetulnya titah dalam tanda kutip ya, Mbak Tika, Anda melihat ini? Saya melihat bahwa publik itu butuh contoh, publik itu butuh apa sih yang dibicarakan pemimpin mereka. Ketika pemimpin mereka sudah mengatakan bahwa kalian datanglah, kalian dukunglah gitu, dan itu adalah sebuah upaya yang eksplisit disampaikan oleh Prabowo, dan saya pikir itu akan didengar oleh seluruh pendukung Prabowo saat ini. Blunder terhadap posisi koalisi Merah Putih sebagai oposan? Anda melihatnya seperti apa? Karena kita setiap hari memantau perkembangan bagaimana sih persepsi publik terhadap KMP ataupun terhadap KIH, dan ternyata apa yang terjadi? Kami melihat kemarin, jadi dengan pertemuan itu tensi negatif yang selama ini tuh dihadapkan pada kelompoknya Prabowo karena dia selalu menolak, dan ternyata hampir turun sekali. Jadi tensi yang selama ini tuh seseorang atau tokoh yang dia tidak senada dengan mainstream nih ya, semua pembicaraan media, dia akan menjadi musuh bersama gitu. Dan ternyata dengan adanya kemunculan Prabowo dan Jokowi bersama, itu memberikan persepsi juga kepada media, karena saya tidak melihat lagi tone negatif itu disampaikan kepada dari pernyataan-pernyataan yang disampaikan Pak Prabowo kemarin di preskon, pendapat Anda seperti apa, Mas Hasto? Ya, itu pernyataan yang tidak hanya menyejukkan, tapi memberikan fondamen penyelenggaraan pemerintahan negara ke depan yang lebih baik. Bagaimana juga para pendiri Republik ini sejak awal sudah menegaskan, ciri demokrasi kita adalah musyawarah untuk mufakat. Kita nggak ada demokrasi menang-menangan, apalagi demokrasi yang mencabut hak politik rakyat. Tidak ada sama sekali. Sehingga yang ada adalah suatu ruang dialog dengan ruang lingkup yang diatur oleh konstitusi. Jadi dengan demikian maka kami semakin meyakini bahwa di bawah kepemimpinan Pak Jokowi yang memang merangkul, kepemimpinan yang bekerja di tengah rakyat, kepemimpinan yang juga berani datang dengan penuh kerendahan hati di situ, serta kepemimpinan yang juga terus-menerus membaca harapan publik,
maka ke depan model demokrasi kita akan semakin disempurnakan oleh model demokrasi yang mampu menghadirkan kekuasaan di pintu-pintu rakyat. Oke, ya optimisme masyarakat pasca pertemuan Jokowi dengan Prabowo kemarin, seperti apa Anda kemudian melihatnya? Seperti saya tadi bilang bahwa persepsi publik itu sekarang menjadi sangat optimis gitu terhadap pemerintahan Jokowi jika ke depan. Jadi hal itu semua bisa ditunjukkan dari berbagai artikel yang disajikan oleh media online itu dari seluruh daerah di Indonesia dan bahkan menjadi headline dari pertemuan ini, dan itu adalah sebuah sinyal gitu loh bahwa negara kita sudah damai dan aman setonsa. Itu sebuah message yang sangat menjadi penutup hari di minggu kemarin. Oke, Mbak Tika terima kasih banyak atas waktu Anda. Mas Hasto terima kasih, sukses terus untuk Indonesia ke depannya. Terima kasih, sampai jumpa. Ya, pemirsa tetap di Jurnal Siang.